Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah digugat di Pengadilan Negeri Palu atas penetapan tersangka kasus proyek pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara yang dilakukan oleh PT Multi Global Konstrindo atas nama tersangka Roni Tanu Saputra. Pra-peradilan tersebut merupakan kali kedua semenjak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mengirimkan surat pemberitahuan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Surat dengan nomor B57-PD1-FD1-03-2021 tanggal 19 Maret 2021 menyatakan bahwa hasil penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara tahap 1 yang dilaksanakan oleh PT Multi Global Konstrindo atas nama tersangka Roni Tanu Saputra sudah lengkap. Sementara itu, Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Kelas 1 APHI Tipikor Palu, Zaufi Amri menolak permohonan pemohon pra-peradilan nomor 7 Pit-Prai-2021-PN Palu yang diajukan oleh Roni Tanu Saputra selaku pemohon dengan termohon Kapolri Kapolda Sulawesi Tengah. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon. Atas putusan penolakan hakim, status Roni Tanu Saputra sebagai tersangka dianggap sah dan Polda Sulawesi Tengah kemudian menetapkan Roni Tanu Saputra sebagai tersangka atas dugaan korupsi proyek pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara. Permohonan pra-peradilan yang kedua ini, mengapa saya menganggap bahwa tidak berdasar hukum? Oleh karena yang pertama, dia melanggar asas kepastian hukum. Karena putusan terdahulu telah berkekuatan hukum tetap, Pak. Diputus oleh pengadilan yang sama, yakni Pengadilan Negeri Palu. Kalau misalnya ternyata kemudian diputus lain oleh Pengadilan Negeri Palu, kan itu bisa menjadi keanehan dalam prinsip penegakan hukum. Bagaimana objek subjek sama diputus oleh pengadilan yang sama melahirkan putusan yang berbeda, ya Pak ya? Itu. Sementara itu, upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka Roni Tanu Saputra masih berlanjut dengan didaftarkannya gugatan pra-peradilan kali kedua sebagai termohon dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Palu Polda Sulawesi Tengah dengan menghadirkan saksi ahli hukum pidana Profesor Dr. Said Karim SHMH. Jadi saran saya juga tadi sudah saya sampaikan di depan sidang. Yang pertama, bahwa kalau penyidik Dirkrimsus Polda kesulitan menghadirkan tersangka, telah dipanggil berkali-kali secara patut menurut hukum tetapi dia tidak hadir, maka kepada tersangka ini bisa dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang dan kemudian atau DPO dan kemudian dibuatkan surat pencekalan agar tidak melarikan diri ke luar negeri. Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 2 tahun 2002, junto Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di situ disebutkan di dalam pasal 789 bahwa penyidik di daerah jika mengalami kesulitan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, maka dia bisa berkonsultasi dengan KPK. Ya, bisa berkonsultasi dengan KPK untuk menyampaikan bahwa kami ada kesulitan, ada perkara sudah P21, tapi tersangkanya kita tidak tahu kemana sekarang di Indonesia. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Liputan SWA TV News melaporkan. Terima kasih telah menonton SWA TV News. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.